Ya, sosial media ya, kemudian kita itu menge-share itu di grup WhatsApp ataupun FB dan lain sebagainya. Itu memang kadang-kadang saya juga merasa ini kasihan deh ketika suatu saat mereka melihat bahwa mereka meminta begitu. Tetapi di satu sisi kami kan sebagai koordinator di dalam sodako orang lah ya, infak orang kita kumpulkan, selain memang itu infak kita sendiri tapi juga banyak titipan-titipan infak, sehingga kami merasa bahwa itu kita perlu publikasi. Menurut abang sebaiknya itu bagaimana begitu kan? Jadi mungkin saran saya mungkin kalau untuk kepentingan pertanggungjawaban ya oke. Tapi kalau untuk medsos ya mungkin wajah penerimanya nggak satupun yang terlihat di foto dari belakang kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Eroslani Torina. Informasi haji di tahun 1442 Hijriah atau tahun 2021 Miladiah ini, kita selaku pemerintah Guys, kita akan ngecamp di Caup ya. Kita sedang menuju ke dalam. Ini walaupun gerimis, tetapi cukup ramai pengunjungnya. Oke. Ini adalah situasinya. Juga ada Ustadz Mintaraga, Syekh Mahad FK ya, dan Ubarum ya, ternyata sekarang ada Ubarum. Alhamdulillah Ustadz Mintaraga beserta uminya dan putri-putri. Oh ibu ya, iya. Mami, oh beda lagi. Ini tanda-tanda. Iya, biasanya kalau ngaji di sana cerdas bener, tapi tidak tahu ini karena ada uminya nanti bisa nggak selantang yang biasa di luaran sana. Sorry Ustaz. Alhamdulillah ada juga ketua warung duafa Ibu Haja UTM Utari beserta tim. Baik, insya Allah hari ini, malam hari ini ada Komisi Ekonomi MUI Kabupaten Banyumas sekaligus motivator dan sosiopreneur. Al-Ustaz Muhammad Arsyad Dalimuntai, kami silakan. Waktu penuh sampai malam, silakan Mbak. Ya, sampai dini hari tapi disisakan sedikit untuk unlimited. Ya. Kepada Ustaz Muhammad Arsyad Dalimuntai, kami silakan. Hormati dan Mintaraga, juga ketua MUI, guru, dosen, pokoknya semua yang baik-baik ada pada beliau, sehingga jelas perbedaannya mana yang baik, mana yang belum baik. Yang saya hormati, saya biasa tante itu ya, Pak Mak kita nggak pas. Karena kita bareng di IPMI sama Om Aji juga. Jangan hormati Om Aji, kemudian Yustinya dan juga IBF dan teman-teman termasuk Kokam dan seluruh peserta para anggota warung dua. Yang jelas hal pertama yang saya rasakan ada Ustadz Mintaraga adalah percaya diri saya hilang. Karena berada di antara orang suci itu menyiksa kalau kita tidak siap.
mari kita belajar yang memberi, berterima kasih pada yang memberi. Bayangkan ibu punya niat baik bersedekah, yang mau terima gak ada. Kesempurnaan niat gak jadi ya kan? Jadi berterima kasihlah pada yang menerima itu. Jadi sebenarnya dua kalimat tadi, pertama tidak ada hebatnya berbuat baik, yang kedua memberi, berterima kasih dan menerima, itu adalah sebenarnya mari kita melakukan sesuatu atas niat yang tepat. Walaupun pada tahap awalnya tentu di sana ada tentang kedirian, kan tahapannya begitu, sama seperti orang puasa. Kadang-kadang simbolik saja, yang penting tidak makan, tidak minum, tapi perlahan kan akhirnya menyentuh substansinya. Nah, karena hari ini warung dua aku udah 4 tahun, makanya saya berani ngomong. Kalau tahun pertama, saya nggak berani, karena kategorinya masih mualaf, nggak berani. Nah, ini yang saya harapkan, Pak. Semoga ini menginspirasi sesuatu. Pakar SMK. Saya tanya, berapa Bu? 1.376.000. Saya buka amplop itu, isinya 10 juta. Lebih banyak kan? Kan malu saya sama Tuhan. Ternyata dia hanya minta segitu, Tuhan kasih 10 juta kan? Oke, saya pulang. Saya pulang, saya pas itu menuju pas mau mau Idul Adha. Habis itu saya, wah ini ke Pak RT aja deh, ikutan 1, 3,5, habis 5, tinggal 5. Ternyata Tuhan masih bersandiwara. Tiba-tiba saya baru duduk aja, ada mbah-mbah tetangga datang ke rumah bawa gelang. Nah, istri saya bilang itu mbah-mbah nangis, Pak, kenapa? Itu bawa gelang, katanya cucunya butuh uang sejuta. Terkenal ternyata. Oh, saya bilang, sudah, berarti maunya Tuhan segitu. Saya kasih aja 1 juta. Gelangnya Pak, udah suruh bawa aja, paling mbah-mbah juga lupa. Nah, mungkin udah dianggapin aja nama mbah udah tua begitu. Lupa pada udah nggak usah di sini aja. Tinggal 4 kan. Terus saya bilang sama istri saya, ini duit lanang ya, tak ambil 500, berarti Tuhan maunya kamu ini bisa rezeki. Ini duit wadon, ini duit lanang. Dari situ pertanyaannya, siapa yang hebat sebenarnya? Siapa yang berterima kasih? Sayakah yang berterima kasih? Ataukah dia yang berterima kasih? Menurut saya yang berterima kasih pada dia. Maka saya pikir, gimana lagi kesombongan kita pada dalam hidup ini ya? Kadang-kadang merasa begini, ketika saya itu membroadcast atau teman-teman relawan bagian sosial media ya, kemudian kita itu nge-share itu di grup WhatsApp ataupun FB dan lain sebagainya, itu memang kadang-kadang saya juga merasa ini kasihan deh ketika suatu saat mereka melihat bahwa mereka meminta begitu. Tetapi di satu sisi kami kan sebagai koordinator di dalam sodako orang lah ya, infak orang kita kumpulkan, selain memang itu infak kita sendiri tapi juga banyak titipan-titipan infak, sehingga kami merasa bahwa itu kita perlu publikasi. Menurut abang sebaiknya itu bagaimana begitu kan? Tidak semua orang kan langsung percaya 100% nih, gua nitip ke infak lo, sebenarnya itu dikasihkan apa enggak. Ada juga kadang-kadang bener enggak ini sampai, sehingga kami merasa perlu itu di-share di sosial media. Nah, permasalahan berterima kasih kepada yang diberi itu memang saya sendiri juga, saya sering ketika lagi ada acara saya terima kasih Bapak Ibu masih menerima zakat kami, karena kami merasa kita masak banyak juga kalau nggak ada yang nerima buat apa begitu ya. Menurut Bang Arsad bagaimana nih seharusnya kita, karena udah 4 tahun nih kayaknya viral-viral di sosmed juga nggak ada gunanya deh gitu. Mohon izin Pak Moderator ya, langsung. Saya terinspirasi dari ini. Satu ketika saya mengantar ada orang kaya, saya rampok, kemudian katanya pengen taksi ke tempat taksi. Terus saya bilang, gimana bandnya? Saya harus foto. Ada kalimatnya bagus. Oke Pak, kalau Bapak mau foto untuk pertanggungjawaban kepada pemberi, silahkan foto lengkap dengan wajah.
Tapi kalau ini mau diupload ke medsos dalam rangka menyemangati, tolong ya Pak, pastikan tak satu pun wajah dari mereka ini terlihat. Itu saya diingatkan, keren itu. Saya dapat jawaban itu dari habis Quran yang di Jalan Batu Raden itu, yang habis cucian. Jadi mungkin saran saya, mungkin itu karena saya juga dapat jawaban mereka sangat inspiratif begitu. Kalau untuk kepentingan pertanggungjawaban, ya oke. Tapi kalau untuk medsos ya mungkin wajah penerimanya nggak satu pun yang terlihat di foto dari belakang saya. Yang kedua, captionnya ya. Caption itu kan kalau mau jujur, cara orang berkalimat itu kan merepresentasikan pikiran dan kejiwaan. Kita nggak boleh judgement, tapi sebenarnya kita bisa tahu kok, ini orang levelnya level dasar gitu. Ini orang masih mau ngatakan ini loh gue, ketahuan itu.